Aku membuka mata dan melirik ke samping. Kak Devira tampak sibuk berdoa dengan mata terpejam. Getaran semakin kuat, membuat seluruh badan pesawat bergetar hebat. Otomatis aku menunduk sedalam-dalamnya memeluk lutut. Pintu-pintu tempat tas dalam kabin mulai terbuka. Barang-barang berjatuhan. Jeritan terdengar memekakkan telinga. Beberapa orang berteriak meneriakkan nama Allah dan berzikir. Tapi getaran itu malah makin kuat, mendorong tubuh kami menjadi seperti mainan, terguncang-guncang. Sebelum sebuah hentakan keras yang kuat sekali terjadi. Suara ledakan dari sesuatu yang tertabrak terdengar menulikan telingaku. Sakit sekali dan aku ingin menutup telinga. Tapi aku salah. Peganganku jadi terlepas membuat tubuhku terdorong ke depan sebelum terhempas menghantam sandaran kursi. Kepalaku seakan remuk. Aku ingin berteriak. Tapi pandanganku malah mengabur. Sebelum lama-lama mataku makin berat dan gelap. Sebelum aku sempat mengeluarkan suara. Aku sudah tak ingat apapun. Hanya terdengar suara lagi. Sangat keras. Seperti bom. Aku tersadar di rumah sakit. Aku ingin menggerakkan leherku, tapi sesuatu yang keras menahannya. Penyangga leher. Sayang, Ayari, suara-suara memanggilku terdengar. Tapi mataku kabur sekali. Lebih parah daripada saat aku tidak mengenakan softiens. Di mana? Tanyaku lirih pada bayangan di dekatku. Kamu di rumah sakit? Ya. Pesawatmu gagal terbang. Tapi kamu baik-baik saja, nak, kata seseorang itu menjelaskan. Suaranya serak dan bergetar. Kupejamkan mata mengingat-ingat. Pesawat. Suara ledakan. Hempasan. Teriakan. Ya, pesawatku mengalami kecelakaan. Aku bisa merasakan air mataku mengalir. Membayangkan betapa dekat kematian padaku sekali lagi. Sayang. Sudahlah. Jangan menangis, jangan menangis. Itu suara Mama. Aku mengingatnya sekarang. Perlahan, ku buka mata sekali lagi. Agar tatapanku lebih jelas dan akhirnya aku bisa melihat Mama yang berurai air mata tapi sambil tersenyum sedang menatapku. Masih kabur sedikit. Tapi aku bisa mengenalinya dengan baik. Di belakangnya, ada Papa yang juga tampak senang. Mama sibuk mengusap air mataku dengan tisu. Tapi mata Mama sendiri basah. Dengan penuh kasih sayang, Mama mengusap pipiku. Kami bertangisan sesaat sampai aku teringat seseorang. Kak Devira. Ingatan itu membuat tubuhku bergerak mendadak. Tapi rasa sakit menyengat di sekujur tubuhku menghentikan gerakanku. Hanya suara lenguh kesakitan yang terdengar dari mulutku. Ayari, Mama berdiri lagi. Tampak khawatir. Kak. Petik 2. Mama makin mendekat. Meraih tanganku. Devira baik-baik saja. Ya. Dia hanya luka ringan. Sebentar lagi dia kesini. Papa mau Devira menjalani pemeriksaan total dulu.
Sekarang dia masih periksa. Tunggu ya, tunggu. Dulu aku juga bertanya seperti itu saat mencari Kak Malik. Tapi mereka berbohong. Sampai mereka membuktikannya. Aku akan menunggu. Meski rasanya sangat melelahkan untuk tetap terbangun. Mataku begitu berat. Mengantuk dan kepalaku masih sakit kalau digerakkan. Terutama saat menggerakkan leher. Mama kembali berbisik pelan. Ibumu sudah usaha ke sini. Dia langsung cari penerbangan ke sini begitu dengar kabarmu. Mama sudah bilang kalau kamu baik-baik saja. Aku mengerjapkan mata. Berterima kasih sambil berusaha tersenyum. Bahkan kulit wajahku masih sedikit sakit. Mama mengangguk-angguk sebelum duduk lagi di sampingku. Saat itulah seorang dokter masuk dan memeriksaku sambil bertanya sedikit. Setelah itu papa yang berbicara dengannya. Sementara aku sibuk memeriksa tubuhku sendiri. Tangan kiriku terasa nyeri, berat dan sedikit panas saat aku menggerakkannya. Ternyata bebat coklat membelit bagian sikuku. Aku mulai menggerakkan kaki. Dan untunglah tak terasa apapun selain pegal biasa. Kepalaku pusing, tapi masih bisa kutahan. Hanya bisa kurasakan ada perban di kepala. Luka di kepala ini berdenyut sakit. Kuhela napasku senang. Sekali lagi aku terbebas dari ujung kematian. Istirahatlah lagi. Ya, kata mama lembut sambil mengusap telapak tanganku. Kalau kamu merasa mual atau ingin muntah, bilang ya. Ku pejamkan mata perlahan. Tidur lagi. Pak, izinkan saya mau lihat Ayari. Pak, suara laki-laki setengah memohon terdengar dari arah pintu kamar rawatku. Sudah, Ayari harus istirahat dulu. Keluar kedua suara itu pun menghilang lagi. Mataku terbuka lagi. Suara itu. Suara Kak Malik. Aku menggerakkan leherku yang sakit. Aduh. Tangan mama menahan tubuhku. Sudah ya. Jangan bergerak dulu, tenanglah. Nah, aku menatap mama. Itu Kak Malik. Ma, tanyaku setengah menuntut. Wajah mama terlihat ragu. Lama baru ia mengangguk. Pelan. Kenapa? Dia di sini. Ma, dari mana dia? Tahu, tanyaku lagi. Mama mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ia tahu aku tak suka dibohongi. Ia juga tahu kalau aku terlalu pandai membaca kebohongan. Jadi walaupun ragu melihat keadaanku, mama menjelaskan dengan perlahan. Waktu tadi pagi kamu pergi. Malik menyusul ke airport. Tapi belum sempat ia bertemu. Kamu sudah terbang. Dia masih di airport saat pesawatmu gagal terbang. Dia. Aku tercekat. Tak bisa berkata apa-apa. Mama menahan kegelisahannya. Malik yang mengeluarkanmu dari pesawat. Ya, bersama Devira, lanjutnya perlahan. Hah? Aku hanya bisa membuka mulut tak percaya. Tapi papa sangat marah sama dia karena ia ternyata sudah menikah. Gumam mama setengah menahan emosi. Aku juga melihat kemarahan sekaligus kesedihan berkilat dalam sorot matanya.
Kupejamkan mataku, merasa kalah. Membuat kedua orang tuaku tampak marah dan sedih seperti inilah yang tak ingin kulakukan. Kuhela napas lagi dan tersenyum tipis. Biar bagaimanapun, Mama dan Papa adalah orang-orang yang tak pernah ingin ku kecewakan. Ma, tenang aja. Aku udah tahu. Aku udah terima kok. Haf, Kak Malik selamat. Itu yang penting, bisikku menenangkan Mama. Tangan Mama terjulur, membelai pelan rambutku. Kamu memang baik. Ya, sangat baik. Maafkan Mama ya. Nak, maafkan karena Mama gak bisa bantu kamu. Aku ingin menggeleng tapi leherku sakit. Jadi aku hanya menatap Mama. Gak apa-apa, Mama, tolong. Bilang ke Kak Malik, pergilah, aku gak mau bertemu dia lagi. Sudah selesai. Mama mengangguk-angguk sebelum keluar dari kamar. Untuk beberapa menit, suasana terdengar sepi dan aku kembali memejamkan mata. AYARI, biar saya jelaskan dulu, AYARI. Teriakan Kak Malik terdengar lagi dari balik dinding kamar rawatku. Lebih pilu, lebih keras. Telingaku bisa mendengar suaranya yang putus asa memohon. Tidak, Kak, tolong jangan lihat aku lagi. Biarkan aku sendiri. Saat ini aku tak punya kekuatan untuk menyembunyikan isi hatiku yang sebenarnya. Seluruh tubuhku lelah. Mentalku kacau balau. Aku tak ingin kembali ke masa lalu kelam. Mundur ke 5 tahun itu lagi. Perpisahan adalah jawaban terbaik untuk kita. Untuk semua orang. Aku tertidur sampai sayup-sayup mendengar suara Kak Devira. Saat aku membuka mata, ia sedang duduk di sofa bersama Mas Doni.